Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3965-3967. Dev sedang berbaring dengan tenang di kolam roh, dengan cahaya bulan menyinari tubuhnya. Tubuh Dev hampir tembus cahaya. Di sekitar tubuh Dev, pusaran air kecil yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyerap energi spiritual di kolam roh. Kabut roh yang tebal berkurang secara nyata dengan mata telanjang. Jika ada yang melihat kecepatan penyerapan Dev, mereka mungkin akan terkejut. Tepat ketika Dev menutup matanya sedikit, tubuhnya mengambang di kolam roh, menyerap energi spiritual, dan merasa sangat nyaman. Beberapa gelembung muncul dari dasar air, lalu seorang gadis berambut panjang muncul dari dalam air. Kulit gadis itu bening seperti batu giok dari lemak kambing, tanpa cacat apapun, seolah-olah telah direndam dalam susu. Mengapa energi spiritual di kolam roh ini menghilang begitu cepat? Gadis itu keluar dari air dengan wajah kebingungan dan melihat sekeliling. Tetapi ketika dia mengarahkan pandangannya pada Dev, dia tertegun sejenak, mulutnya terbuka lebar, matanya melebar, dan dia benar-benar tercengang. Pada saat ini, Dev sedang mengambang telanjang di kolam roh, dan tubuh Dev yang diterangi matahari memancarkan cahaya putih samar. Seluruh tubuh Dev terlihat di mata gadis itu. Tapi Dev tidak mengetahuinya sama sekali, dia masih memejamkan mata dan menikmatinya. Ah! Diiringi teriakan gadis itu, Dev begitu terkejut hingga dia membuka matanya. Dev segera mendongak dan melihat gadis telanjang itu. Kedua orang itu saling memandang. Dua orang asing, seorang pria dan seorang wanita, benar-benar bertemu satu sama lain secara telanjang pada saat ini. Suasana ini terasa canggung dan halus. Dev melihat kulit gadis itu yang seperti batu giok gemuk kambing dan sosok anggunnya, dan detak jantungnya mulai bertambah cepat. Anda harus tahu bahwa Dev tidak kekurangan wanita di sekitarnya, dan kecantikan juga tidak kekurangan. Yang seharusnya Dev bisa merasa tenang saat menghadapi wanita. Tetapi pada saat ini, detak jantung Dev mulai bertambah cepat dan napasnya menjadi berat. Karena kulit gadis ini bagus sekali, seluruh wajahnya sepertinya sengaja diukir. Di antara wanita di sekitar Dev, satu-satunya yang kulitnya cocok dengan kulit gadis di depannya adalah Rosalind Ji. Tapi Rosalind berada di dunia sekuler, dan Dev sudah tidak melihatnya selama beberapa bulan. Nakal, bajingan. Setelah saling memandang sebentar, gadis itu tiba-tiba tenggelam ke dalam air dan mengayunkan telapak tangannya ke arah Dev. Dev langsung melompat ke pinggir kolam, mengambil pakaiannya dan berlari sambil berpakaian. Saat ini, tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, Dev takut dia tidak dapat menjelaskannya. Larut malam, saya berlari ke halaman seseorang dan bahkan dalam keadaan telanjang, dan melompat ke kolam roh seseorang untuk mandi. Tidak ada gunanya menjelaskan apapun yang terjadi. Dev melarikan diri, tapi untungnya gadis itu tidak mengejarnya. Setelah kembali ke halaman rumahnya, Dev menghela nafas lega. Untungnya, tidak ada yang melihatnya. Akan memalukan jika dia dianggap mesum. Jangankan mempelajari teknik penggabungan api pamungkas, dia khawatir dia tidak akan bisa tinggal di sekte api ungu lebih lama lagi. Tapi memikirkan sosok dan kulit gadis itu, bibir Dev membentuk senyuman. Meskipun dia melihatnya secara tidak sengaja, dia tetap melihatnya. Adik laki-laki, ini sudah larut malam dan kamu belum istirahat. Apakah kamu sudah bangun? Mendengar pertanyaan Kaspar, Dev segera bereaksi, mengangguk dan berkata, baiklah, saya baru saja mendengar sesuatu, jadi saya keluar untuk melihatnya. Kita akan mencari tahu besok dan menghukumnya dengan berat. Kata Kaspar dengan marah. Kakak senior, mungkin itu terlalu menekan. Aku ingin melampiaskan emosiku di malam hari. Menurutku tidak perlu terlalu ketat. Kata Dev cepat. Dia tidak ingin Kaspar menyelidikinya besok. Jika penyelidikannya keluar, bagaimana dia bisa tetap tinggal? Adik laki-laki, aku tidak menyangka kamu menjadi kaya, berkuasa, dan baik hati. Pria baik sepertimu sungguh langka. Saya khawatir tidak akan banyak pria seperti saya di seluruh dunia surga dan manusia. Saat ini, Zeya masuk. Melihat bahwa itu adalah Zeya, Kaspar tertegun dan berkata, adik perempuan Qian, mengapa kamu datang ke sini ketika seharusnya kamu beristirahat di rumahmu sendiri pada malam hari? Kakak laki-laki, aku ingin melihat bagaimana keadaan adik laki-lakiku memulihkan diri, dan ngomong-ngomong, aku juga membawakan beberapa buah spiritual untuk adik laki-laki. Saat dia mengatakan itu,
Zeya mengeluarkan beberapa buah spiritual berwarna merah cerah dari tangannya. Kalian pasti tahu kalau di tempat gurun seperti Sekte Api Ungu, terlalu sulit untuk makan buah, apalagi ini adalah buah spiritual. Adik perempuan Qian, apakah kamu mencuri buah spiritual Penatua Hu? Melihat buah spiritual, Caspar berkata dengan terkejut. Bagaimana itu bisa dianggap mencuri? Sekarang guruku telah dipenjara selama 30 tahun, aku memiliki keputusan akhir di seluruh mansion, jadi aku akan membagikan barang-barang ini. Aku khawatir adik laki-lakiku tidak akan pulih dengan baik, jadi aku membawakan ini padanya. Adik laki-laki, cepat makan. Hanya tetua yang bisa melihat hal semacam ini. Zeya menyerahkan beberapa buah spiritual kepada Dev. Dev tidak sopan, terima kasih, kakak perempuan. Mengapa kamu bersikap sopan kepada kakak perempuan? Apapun yang kamu inginkan, katakan saja kepada kakak perempuan dan aku akan memuaskanmu. Hal ini membuat Caspar sangat iri hingga dia hampir menangis karena iri. Dev juga terdiam beberapa saat. Dia dapat melihat bahwa Zeya ingin tidur dengannya. Tapi Dev tidak memiliki perasaan terhadap Zeya. Meskipun Zeya menarik dan bisa dibilang cantik, dibandingkan dengan wanita di sekitar Dev, dia masih jauh dari kata menarik. Bahkan jika dibandingkan dengan gadis yang dia lihat di kolam roh tadi, Zeya bahkan jauh lebih buruk. Kakak Wei, tahukah kamu bahwa Digan Huo kembali hari ini? Zeya berkata pada Caspar. Apa? Kenapa dia kembali? Bukankah dia dikeluarkan dari sekte? Caspar berkata dengan tatapan bingung. Meneke Tehe. Sekarang ayahnya adalah kepala sekte, dia pasti memanggilnya kembali. Setelah Silas dipukuli sampai mati oleh adik laki-lakiku, jadi pemimpin sekte Huo harus menemukan penolong yang cakap. Kata Zeya. Saudaraku, siapa Digan Huo ini? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Digan Huo ini adalah putra Tuan Huo. Dia diusir dari sekte dan saya tidak tahu kemana dia pergi. Saya tidak menyangka dia kembali sekarang. Caspar menjelaskan. Mengapa dia dikeluarkan dari sekte api ungu? Dev bingung. Bagaimana Yarden bisa menjadi seorang penatua sebelumnya? Adik laki-laki, kamu tidak tahu apa-apa. Digan ini sangat mesum. Banyak murid perempuan di sekte api ungu pada saat itu dirusak olehnya. Namun, karena ayahnya adalah seorang penatua, tidak ada yang memperdulikannya. Saya tidak menyangka orang itu begitu berani sehingga dia menyerang kakak senior Lydia dan hampir membunuhnya. Untungnya, seseorang mengetahuinya. Saat itu, ketika pemimpin sekte lama melihat putrinya hampir hancur, dia ingin membunuh Digan dengan marah. Namun, setelah beberapa tetua memohon belas kasihan, dia mengusir Digan dari sekte api ungu. Setelah Yarden menjadi pemimpin sekte, dia tiba-tiba memanggil putranya kembali, dan sekarang murid perempuan di sekte api ungu akan menderita lagi. Kata Caspar sambil menghela nafas. Setelah Caspar selesai berbicara, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zeya. Bagaimanapun, Zeya juga seorang murid perempuan. Melihat Dev menatapnya, Zeya dengan cepat menjelaskan, saya belum pernah tersentuh oleh Digan itu. Saya masih tidak ternoda. Adik perempuan Qian belum tersentuh. Penatua Hu memperhatikan dengan cermat pada saat itu. Digan itu tidak bisa menemukan kesempatan untuk bergerak. Caspar juga berkata dengan cepat. Kakak senior Qian, kamu harus berhati-hati ketika Digan kembali. Sekarang Penatua Hu dikurung, tidak ada yang akan membuat keputusan untukmu. Jika Digan bertindak sembarangan, bisakah kamu mengalahkannya? Kata Dev kepada Zeya mengingatkan. Ketika Zeya mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya, ketika Digan pergi, dia telah mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat 8. Sekarang saya tidak tahu di alam mana dia telah ditingkatkan. Jika dia main-main, saya akan berkomitmen bunuh diri secara langsung. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa membiarkan dia merusaknya. Ketika Zeya mengatakan ini, wajahnya bertekad. Jelas bahwa pada saat itu, dia benar-benar berani bunuh diri. Kakak senior Qian, bahkan jika kamu bunuh diri, jika Digan masih tertarik dengan tubuhmu, bukankah itu? Dev tidak menyelesaikan kata-katanya, dia yakin Zeya tahu apa yang dia maksud. Wajah Zeya menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah memikirkan hal ini. Maka tidak mungkin Digan menjadi begitu mesum, kan? Tapi tidak ada yang tahu. Zeya dalam masalah. Adik perempuan Qian, jika Digan membawakanmu masalah, beritahu aku dan aku akan melindungimu. Caspar melihat tatapan bermasalah Zeya dan buru-buru berkata. Kakak senior, bisakah kamu mengalahkan Digan itu? Zeya bertanya. Aku. Caspar terdiam beberapa saat, tentu saja dia tidak bisa mengalahkannya. Kakak senior, kenapa kamu tidak datang dan tinggal bersamaku?
Jika dia datang ke sini untuk merepotkanmu, aku tidak akan membiarkan dia melewati pintu ini. Kata Dev kepada Zeya. Ketika Zeya mendengar ini, dia mengangguk dengan penuh semangat, oke, aku akan tidur dengan adik laki-lakiku. Aku akan mengambil tempat tidur sekarang. Setelah Zeya mengatakan itu, dia berlari untuk mengambil tempat tidur. Dev memandang Zeya seperti itu dan tersenyum pahit. Dia benar-benar hanya bertindak untuk keselamatan Zeya, jadi dia membiarkannya tidur di sini. Sama sekali tidak ada arti lain, tapi Zeya mungkin tidak berpikir demikian. Kasper juga memandang Dev dengan iri, adik laki-laki, kamu sebenarnya tidak tahu bahwa saudari muda Qian biasanya menyendiri, tapi sekarang di depanmu, dia telah menjadi seorang vanggel kecil. Jadilah baik, nikmatilah, aku tidak akan mengganggumu. Kakak senior, kamu salah paham. Aku benar-benar hanya mengkhawatirkan keselamatan kakak senior Qian. Aku tidak punya pemikiran lain. Dan aku tidak akan menyentuh kakak senior Qian. Dev buru-buru mengikuti Kasper untuk menjelaskan. Oke, kamu tidak perlu menjelaskannya. Bahkan jika kamu tidak punya pemikiran, bisakah kamu menjamin bahwa saudari junior Qian tidak punya pemikiran itu? Melihatnya seperti itu, menurutku dia akan memakanmu malam ini. Jaga dirimu baik-baik. Kasper selesai berbicara, berbalik dan pergi. Segera Zeya datang dengan selimut di pelukannya dan menarik Dev ke kamar tanpa penjelasan apapun. Dev buru-buru memasuki kamar dan menutup pintu. Kakak senior Qian, ada kamar di sebelah. Sebaiknya kamu pergi ke sana dan tidur. Aku terbiasa tidur sendirian. Dev tidak akan membiarkan Zeya memasuki kamarnya. Zeya bekerja keras untuk waktu yang lama, tetapi ketika dia melihat Dev tidak tergerak, dia hanya bisa pergi ke rumah sebelah dengan marah. Melihat Zeya pergi ke kamar sebelah, Dev berbaring di tempat tidur dan tertidur dengan tenang. Saat ini, di rumah Master Sekte dari Sekte Api Ungu. Di depan gedung tinggi, beberapa murid Sekte Api Ungu berdiri. Di gedung ini, Yarden sedang duduk di kursi utama aula. Di bawah kepalanya, ada juga beberapa tetua yang duduk, semuanya berasal dari garis keturunannya. Semua tetua ini mengikutinya, jadi Yarden memanggil mereka saat larut malam. Namun, para tetua ini tidak memiliki banyak suara di Sekte Api Ungu seperti Penatua Yu, Penatua Hu, dan lainnya. Bagaimanapun, Penatua Yu dan Penatua Hu semuanya adalah penatua yang sangat dihormati dari Sekte Api Ungu, dilatih oleh Master Sekte lama pada masanya. Selain itu, Penatua Yu, Penatua Hu, dan lainnya memiliki status yang sama di Sekte Api Ungu seperti sebelum mereka mengikuti Yarden. Hanya saja Yarden menggunakan trik untuk membuat pemimpin Sekte lama turun tahta. Sebelum dia menjadi pemimpin Sekte, statusnya bahkan lebih rendah dari Penatua Yu dan yang lainnya mendapat masalah. Ini juga alasan mengapa Penatua Hu menentangnya dan sama sekali tidak puas dengan dia sebagai pemimpin sekte. Hari ini Yarden memanggil beberapa tetua untuk mendiskusikan bagaimana mengkonsolidasikan posisinya. Bersambung.